Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke channel Abirama MV. Dan di video kali ini kita mau mereview Vario yang bukan yang ini, yang itu. Langsung kita review apa aja yang udah dimodif dari Vario 150 ini. Oke guys, kali ini kita mau mereview Vario 150 dengan konsep Vietnam style. Ini Varionya, ayo mas, masuk ownernya mas. Oke, monggo perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Nanang Andrianto. Oke, Instagramnya mas? Nanang ADRT. Oke, Instagramnya ada di bawah sini seperti biasa. Oke, dulu itu Varionya udah pernah kita review. Warnanya waktu itu apa mas? Warnanya waktu itu bunglon sultan. Warna bunglon. Nah, videonya ada di. Oke, langsung kita review apa aja yang udah dimodif dari Vario 150 ini ya. Terus sekarang udah konsep warna hijau kayak gini, Vietnam style ya mas ya? Ya iya, Vietnam style. Oke, basicnya itu Vario 150 LED yang baru ya mas ya? Iya. Aslinya warna? Aslinya warna hitam. Aslinya warna hitam ya, warna hitam. Terus sekarang, dulu udah berapa kali mas ganti warna? Gak terhitung kayaknya. Udah sih. Sering ya? Iya. Udah sering, ini kesekian kalinya. Tapi ini konsepnya masuk sekali mas. Oke, yuk langsung kita review dari depan dulu mas. Oh, dari body dulu aja deh warnanya. Body ini warnanya lime green. Lime green. Untuk repaintnya ini repaint sendiri. Ya, saya sekarang dari dulu sih udah repaint sendiri motor ini dari zaman 2018 sampai sekarang masih buka repaint. Repaint motor orang, repaint motor sendiri, repaint motor orang tua terserah. Iya, jadi bahan percobaannya motor sendiri. Iya. Oke. Terus untuk bagian ini mas, kokpit sekarang. Kokpit. Oke. Yang bagian kokpit ini speedo masih standar ya. Ya, speedo standar. Terus ini kabel gas pakai domino. Gas spontan KTC, ini L gas spontannya pakai titanium. Oke. Terus hand gripnya KZ. Ini jalurnya juga titanium. Oke. Master remnya KTC Kitaku. Ini yang berapa mili nih mas? Ini 14 mili. 14 mili ya? Iya. Oke. Untuk warnanya hitam ya mas benernya? Tentunya hitam, cuman udah muda. Iya, udah kayak abu-abu atau apa ini ya? Ya ini terus baut-bautnya nih mas diganti juga nih? Ya, hampir semua bautnya titanium sekarang. Titanium semua ya? Wah, aduh. Terus ini mas, ini tabungnya nih udah diganti juga? Ini tabungnya pakai Kitaku standar, cuman tutupnya pakai titanium. Oke, jadi PNP gitu ya mas ya? PNP ini ya? yang small. Oh, yang small. Oke, terus untuk minyak remnya ini yang dot 3 warna merah ya? Iya. Oke, udah untuk master rem KTC. Terus untuk yang handle kiri nih mas? Handle kirinya ini pakai KTC juga satu set. Habis itu ini holdernya pakai Fiction. Nah, untuk pemasangannya gimana nih mas? Ini pemasangannya sih satu paket ya, belinya sama lampu proji. Jadi ini aku pakai lampu proji juga. Lanjut ke bagian saklar mas, tadi gimana? Ini saklar pakai KW Sabre ya, domino. Habis itu ini cut off-nya ke atas. Iya. Habis itu kalau startnya ke bawah. Iya. Berfungsi ya mas ya? Fungsi. Oke, jadi bukan hanya look aja. Ya. Untuk bagian kokpit udah ya. Terus ini mas, baut-baut dari spion nih mas, udah diganti juga nih? Ya, ini titanium juga. Pakai titanium. Nah, terus ini mas, emblem Hondanya nih, ganti juga nih? Ya, titanium juga. Banyak titaniumnya ya. Terus habis hampir itu semua hampir semua. Oke, lanjut ke bagian sektor depan nih. Sektor depan, kokpit tadi sudah. Ini mas, bautnya nih. Ini baut titanium juga. Cuman pemanis aja sih, harusnya kan plat nomor. Ya, harusnya plat nomor. Kenapa mas kok nggak minat yang ini, body buta ini, nggak pakai pangkat plat nomor? Udah pernah sih. Bosen. Terus untuk bagian lampu nih mas sekarang? Oke, lampu ini alis ya. Lampu alis ini pakai
Auzora, biasanya tuh buat mobil-mobil sih. Jadi kalau cari di Shopee, di Tokped mungkin nggak ada merek Auzora sih. Cuman ini aja. Masih alisnya. Terang, Warnanya? Putih kristal Putih ini. biasa. Oke, Terus lampu sih. lampu. Lampu ini pakai biled AS Turbo SE yang 55 watt. Untuk pemasangannya gimana, Mas? Pemasangannya ya Di custom kan ya pasti. pastinya di custom Pasti sih. custom. Terus Hosingnya? coknya cok black hose gitu. Hmm. Jadi nggak ada reflektor di dalam, tinggal proji aja. Tinggal proji aja. Oke. Untuk kabel-kabelnya aman ya, Mas ya? Kabelnya aman, udah dipakein relay, terserah lah itu. Kabelnya nggak pernah nggak begitu paham sih. Oh iya. Yang penting masang gitu aja ya. Iya. Yang penting terima jadi. Terus untuk lanjut ke bagian sektor kaki-kaki nih, Mas. Oke. Kaki-kaki ini pakai King Speed sih velg. Velgnya pakai King Speed. Warna gold. Ukurannya sama velg orinya lebih besar mana, Mas? Kayaknya sih sama kayak ori. Depan nih 18, belakang 225. 25. Jadi ukurannya Vario new sih. Vario new. Ukuran varionya. Sama ya berarti ya. Sama. Terus untuk bannya nih, Mas. Bannya ini 90/80 rata depan belakang. 90-80 rata. Oke. Berarti velgnya ini emang PNB buat Vario ya, Mas ya? PNP buat Vario PNB 125 buat Vario. 150. 125 150. Itu velgnya kalau dipakai harian itu nyaman nggak? Maksudnya rekomen nggak sih? Sebenarnya ini velg aluminium ya. Kalau umpama buat harian kota-kota sih aman. Tapi kalau buat luar kota kayak mau ke Bromo, mau ke Jogja, mau ke Bali, sebenarnya sih enggak. Soalnya ini bahannya lebih enteng, bukan diral kayak kebanyakan ori itu. Jadi mungkin kalau umpama kena lubang, kena hantam, itu banyak peangnya sih. Takutnya peang kayak itu tadi. Jadi nggak rekomen buat luar kota ya, Mas ya. Jadi mendingan pakai orinya aja. Untuk bagian nih, Mas, as rodanya nih, Mas. Ya, ini as roda punya Mio. Punya Mio. Soalnya kalau ini di aku ya, pakai bottom Supra sama bushingnya Vario. Kalau pakai asnya Vario itu kepanjangan. Soalnya dia ini nutup. Kalau ini nggak nutup mungkin pas. Oh gitu. Itu berarti alasan kenapa pakai asnya punya Mio. Oke, sip. Oke. Terus untuk disc brake-nya nih, Mas. Disc brake-nya pakai Winner. Pakai Winner. Ini ukurannya lebih besar daripada orinya ya, Mas ya, pastilah. 260 ini. 260. Oke. Terus untuk baut-bautnya ini udah full titanium nih, Mas. Belum sih. Oh, belum ya? Adapternya itu belum. Adapter. Oh, tinggal itu aja, Mas. Iya sih, sama bracket-bracket. Oke. Terus untuk kaliper nih, Mas. Kalipernya ini pakai KTC pakai KTC Kitaco. Terus untuk bracketnya sendiri nih, Mas. Ini bracketnya ngemal sendiri bikin. Oh, custom. Custom. Oke, menyesuaikan berarti. Iya, ini kan pindah kanan. Nggak ada Vario pindah kanan. Iya, semuanya kan kiri. Kiri. Iya, kan dipindah ke kanan. Itu gimana pemasangannya? Tinggal balik aja sih. Tinggal dibalik aja. Terus custom bushingnya itu. Ini bushingnya Vario ini. Jadi aku beli titanium buat Vario, terus aku custom. Iya, makanya bisa kanan. Terus presisi sama spakbor sama bodinya. Oh, jadi custom ulang nih, Mas. Semua di custom kalau pindah kanan. Kalau pindah kanan, oke. Kalau pindah kanan bottomnya pakai apa berarti? Kalau pindah kanan ini ya, bottomnya pakai Supra, bushingnya dibubut, bracketnya di custom ulang, kalipernya jelas nggak harus pakai, pasti nggak pakai Vario, pasti pakai punya NMAX, punya apalah, yang penting kanan. Yang penting kanan. Iya. Oke, tuh guys, kayak gitu tadi untuk pemasangan velg depan gitu. Terus untuk selang remnya nih, Mas, sudah diganti juga nih. Ya, selang remnya ini pakai TDR 90 cm. TDR, terus ini, Mas, ada karbon nih. Iya, karbon dikit. Pemanis aja ya, Mas. Pemanis aja sih. Tapi karbon Kevlar ini, Mas. Itu Kevlar. Kevlar ya. Oke. Terus lanjut ke bagian emblem 150i sama Vario itu titanium juga. Titanium full ya. Oke. Untuk belinya itu di mana, Mas, kalau emblem-emblem kayak gitu? Di toko oren banyak ya? Banyak ya. Ini, Mas, ada lubang apa ini, Mas? Yang bawah tuh. Itu velonya buat mesin sih. Velo buat mesin ya? Ya, ini mesinnya kan udah yang nggak up sih, Ya. cuman ya dikit
biar diperkencang. Memaksimalkan aja. Jadi mesin cepat panas, mungkin bisa membantu pendinginan. Jadi nggak hanya variasi aja ya Mas ya? Iya, itu bolong itu. Iya, lubang. Oke. Terus habis itu ini Mas ada baut-bautnya titanium ini Mas ya? Itu titanium juga. Semua. Oke. Terus ini Mas, footstep belakang ini baut titanium juga. Iya, footstepnya baut titanium juga. Cuman yang bawah itu kan ada mur. Seharusnya kan ini bukan buat footstep Vario sih. Iya. Harusnya footstep Vario kan itu kan ada jotosannya aja. Habis itu nggak ada drat buat mur. Jadi tinggal pakein kawat itu terus dicantolin biar nggak lepas. Nah ini aku custom aja baut, pakai baut drat terus bawahnya pakein mur biar ngancing. Iya, biar kekunci. Iya. Oke, udah. Habis itu bagian joknya nih Mas, dipapas atau gimana nih? Joknya masih standar, cuman Joknya ganti masih kulit standar. jok aja. Ganti kulit jok aja. Pakai king track ini ya Mas ya? Ini udah lama tuh? Udah lama makanya buluk kayak gitu. Terus ini Mas, buka bagian ini behel ya Mas ya namanya? Behel. Ini karbon. Karbon juga. Karbon dilapis atau gimana ini Mas? Ini skinning sih ya, lapis. Lapis aja ya. Berarti orinya dilapis karbon. Iya. Oke. Nah, ini baut-bautnya ini udah banyak full titanium ya Mas ya? Iya. Oke, habis itu bagian sini dulu deh, bagian sini. Bagian belakang ini Mas cover radiator. Cover radiatornya pakai HRC titanium juga. HRC titanium. Oke. Untuk baut-bautnya udah full titanium ya Mas ya? Iya, udah full. Full titanium. Oke, untuk selang radiator nih Mas. Selang radiator ini pakai Samco. Pakai Samco. Oke, warna biru, menyesuaikan baut-bautnya juga. Iya, bautnya kan blue purple kan. Nggak dapat purple, dapat blue-nya. Terus habis itu bagian knalpot nih Mas. Knalpot masih setia ya pakai WRX. Dari dulu ya Mas ya? Dari dulu. Dari dulu masih WRX sama kayak waktu itu pas pertama review Mas ya. Review tuh pakai CLD kalau nggak salah. CLD. Sih. Oh iya. Masih pakai CLD ya. Iya, cuman habis CLD WRX yang short, sekarang yang long. Yang long. Oke, untuk cover ini Mas. Itu cover header ya namanya. Cover itu headernya pakai karbon sih. Karbon. Untuk masangnya gimana itu Mas? Dicantolin aja atau gimana? Di belakang covernya itu ada kayak klem kawat ya. Oh, gitu. Klem kawat terus habis itu tak pakein apa namanya? Drat baut. Nah, habis itu aku baut pakai titanium itu juga. Sangat membantu loh itu. Kalau kita gasruk-gasruk cornering kadang-kadang kan nabrak-nabrak header kan. Nah, ini ada cover ini lebih aman. Tapi sayang Mas kalau di karbon. Lebih sayang knalpotnya sih. Oh, lebih sayang knalpotnya. Iya. Oke, terus habis itu ini Mas, bagian lubang oli ya, tutup oli ya, itu diganti juga. Buat tempat masuk oli itu titanium juga. Nah, untuk knalpot sendiri nih Mas, ini suaranya karakternya gimana sih? WRX ini yang long ya, itu sebenarnya buat motor balap sih. Sebenarnya, soalnya kalau dipakai motor standar itu nyempreng. Nah, ini berhubung motorku kan juga udah naik. Jadi suaranya tuh adem terus ngebas ya, karakter kayak motor-motor spek tinggi lah kayak gitu. Nah, untuk knalpot WRX-nya nih Mas, leherannya pakai leheran apa nih Mas? Nah, ini leheran custom by Grip ya. Oke, custom leherannya. Grip ini bengkel di Sidoarjo yang terkenal lah, siapa yang nggak tahu Grip. Ini leheran pakai checklist inlet 50 sama full stainless. Oke. Untuk bentuknya ini model checklist sih, jadi dari silencer langsung ke bloknya. Untuk bagian throttle body, bodinya merek BRT, ukurannya 32. Iya, 32. Sama kasih velo banana yang 32 juga. terus habis itu lanjut ke bagian ini Mas. Hager. Hager ini pakai air blade new. Untuk bentuknya lebih besar ya Mas ya, atau gimana? Lebih pendek, lebih lebar. Lebih lebar ya. Lebih lebar. Terus untuk ini Mas, emblemnya nih Mas. Emblemnya juga HRC titanium juga. HRC titanium. Banyak kan full titanium. Hampir semua. Hampir semuanya. Nah, bentar Mas, ini bagian dashboard ini karbon nih Mas. Karbon juga. Lapis atau iya, gimana? Skinning lapis. Nah, bentar, ini ada saklar apa ini Mas? Ah, itu saklar ecus ya. Saklar ecus. Jadi dulu ini motor pernah trouble di keyless-nya.
kabel-kabelnya itu agak longgar, putus. Habis itu aku custom. Biar nggak putus, aku pakein saklar itu. Terus kalau itu mati, ecu juga mati. Kelistrikan mati total. Kalau itu nyala, semua nyala. Oh, jadi saklar ecu tuh ikut ini berarti? Iya. Biasanya kan ecu kontak langsung otomatis nyala. Iya, betul. Ini jadi 2 kali. 2 kali. Kontak nyala, Ecu nyala. ecunya harus nyalain juga. Iya. Oke. Terus habis itu udah lanjut ke bagian kaki belakang nih, Mas. Ya. Untuk velgnya? Enggak apa-apa. Velg ini pakai King Speed juga. Velg King Speed juga. Ukurannya tadi berapa? 2,5. 2,5. 2,5 ya? 2,5 atau 28 ya? 2,5. 2,5 ya? Oke. Untuk warnanya velgnya itu gold. Goldnya ini gila banget ya, Mas ya? Iya, warna anodized. Warna anodized. Terus untuk bannya sendiri, Mas, sama ya? 90 80. Sama, pakai Corsa R46. Corsa R46. Ini soft compound nggak sih, Mas? Ya, ini soft. Soft compound ya? Soft compound. Oh iya, Mas, ada yang kelupaan nih. Ini armnya nih, Mas. Oke. Ya. Ini arm pakai standar. Standar. Standar vari 150 new. Habis itu aku repaint gunmetal. Gunmetal. Oke. Mountingnya kelupaan. Mountingnya pakai 6 cm. Pakai 6 cm. Dimundurin ya, Mas? Mundurin 6 cm. PR-nya apa aja, Mas, kalau mundur 6 cm? Nah, PR-nya apa tuh, Mas? PR-nya ya bawa ke tukang las, minta las 6 cm, panjangnya nambah 6 cm gitu aja. PR enggak, maksudnya kekurangannya, Oh, kekurangan. Kekurangannya dia tambah ceper, terus makin panjang, akselerasinya makin lambat. Jadi buat nikung-nikung gitu agak kurang enak. Tapi looknya sih, Mas, cakep. Looknya makin ceper dia. Looknya itu lebih panjang gitu loh, Mas. Biasanya kan yang Orion ya emang ya segitu ke depan, aja. Ya segitu aja. Cuman sekarang lebih panjang. Oke. Ya. Baut as roda belakang nih, Mas. Ini mur pakai titanium juga. Ini biasanya kan ukurannya kan 24. Ukuran orinya 24. Ukuran orinya Varionnya 24. Ini lebih gede. Lebih besar. Ukurannya 28. 28. Kalau pakai ukuran 24 nggak bisa berarti ya, Mas ya? Nggak ada titanium yang 24. Nggak ada, berarti semuanya 28. Semua 28. Terus, sektor kiri, sebentar. Ini lampu belakang belum? Nah, ini, Mas, bagian belakang nih. Sini nih, Mas. Oke. Oke, bagian lampu belakang, Mas. Lampunya pakai custom sih. Custom. Oke. Ini lampu dulu custom di Kalijaga. Yang apa namanya? Dia custom di Bali. Custom di Bali. Bengkelnya di Bali. Bengkelnya di Bali. Oh. Berarti ini lampunya yang reflektornya ini memang hitam kayak ini, Mas ya? Iya, dia apa mikanya yang hitam, habis itu reflektor belakang itu dicopot. Di custom pakai lampu alis. Pakai lampu alis. Mereknya AS. Oke, nanti kita lihat lampunya kayak gimana. Terus bagian ini, Mas, sen-nya dilepas berarti ya? Sen-nya tak lepas. Sen-nya dilepas. Soalnya sen-nya itu ikut stop lamp sekarang. Ikut stop lamp sekarang. Oke, ini diganti baut-baut titanium ya. Terus, nah, lanjut ke bagian sektor kiri. Ayo sini. Waduh, ini nih, Mas, bagian shocknya nih, Mas. Sini, Mas. Nah, bagian shocknya. Shocknya ini pakai, ini jarang orang punya ini. Oke. Mereknya KT Cuk. Ini produknya orang Mojokerto kalau nggak Tuban kalau nggak salah. Ini aku belinya di Tuban tapi. Oke. Untuk sektor kenyamanannya nih, Mas, gimana? Hampir sama kayak KTC. Hampir sama. Ya. Berarti ini PNP buat Vario 150, 125 ya? Iya, ini PNP 125, 150. Ukurannya juga sama kayak standarnya 330. Untuk warnanya juga sama kayak KTC. Sama titanium. Ini warna titanium ini. Terus habis itu ini, Mas, baut-bautnya udah diganti titanium ya, Mas ya? Iya, titanium juga. Titanium juga. Dari bagian filter udara, ini emblemnya diganti nih, Mas. Titanium juga. Diganti titanium juga. Nah, ini, Mas, lubang nih, Mas. Itu Velo sih. Velo juga. Ini mungkin barang langka sih sekarang ya. Ini filternya itu mereknya G6, G6. Jadi dulu itu ada merek G6 itu buat Velocity, buat dari filter ke intake TB. Nah, sekarang ini juga buat filter juga ada. Tapi mungkin sekarang udah agak jualan sih orangnya.
Ini bener-bener barang langka sih. Barang-barang langka. Oke. Nah, remnya pakai apa, Mas? Paharem, oke. Paharem ini pakai Nui Racing, cuman mungkin pirnya yang tak ganti. Pirnya diganti ya? Pirnya ganti titanium. Oke. Untuk ini Mas, cover CVT-nya? Cover CVT. Di repaint aja. Repaint aja, standar di repaint. Di repaint black glossy. Black glossy. Nah, untuk standar sampingnya nih Mas, ini juga dikasih titanium juga ya? Ya. Berarti full titanium nih Mas? Hampir full. Hampir full semuanya. Oke. Kita lanjut ke bagian lampu, belum dinyalain tadi. Ayo kepoin lampunya, kepoin. Ayo Mas. Oke. Ya, tak nyalain aja Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Langsung kan ya? Mana? Kunci ini. Kunci ini. Cara nyalainnya gimana nih Mas? Oke. Penasaran? Cara nyalainnya, ini jangan buat colong-colongan motor loh ya. Ini buat edukasi aja. Jadi ini saklar on off kan. Ini on ini dulu, terus dikontak. Udah on, saklar ECU di onin. Baru nyala semua. Baru kelistrikan nyala semua. Oke, berarti hampir sama kayak pengaman motor. Sistemnya. Sistemnya sama. Oke. Berarti ini ikut ECU berarti ya Mas ya, saklarnya tadi. Saklar ECU. Saklar ECU. Nah, langsung lanjut ke bagian lampu. Nah, alisnya warna putih kayak gini Mas. Alisnya kristal putih. Kristal putih. Ini emang motifnya kayak putus-putus gini ya Mas ya? Ya, soalnya kan dia kristal, jadi nggak ada selang buat kabel-kabel itu, buat lampu LED-nya nggak ada. Ini langsung ke mika kristalnya. Nah, kepo sama sennya nih Mas. Coba nyalain. Sen kiri Mas. Oke, sen kiri. Oke. Oh, jadi running kayak gini ya Mas ya? Running dia. Running. Oke. Nah, kalau di siang hari kayak gini lumayan terang nggak Mas ya? Pasti terangnya. Pasti terang. Pasti terang. Untuk mikanya emang orinya bening kayak gini. Mika ori. Mika masih ori. Nah, ini Mas, bagian lampu biled ya Mas ya? Ini biled. Biled. Oke. Kayak gini kurang lebih. Warna ini Mas, apa sih yang biru nih? Demonnya. Demonnya warna blue ice. Warna demonnya blue ice. Kalau malam hari itu terang Mas, terang banget ya? Keterangan sih kayaknya. Terlalu terang. Terlalu terang. Oke. Berarti worth it lah. Iya, buat kalau sering main malam worth it. Nah, untuk bagian lampu depannya, lampu dekat, lampu jauh, coba nyalin Mas. Oke, tak nyalain. Oke. Ini lampu ini ya, demonya aja ya. Kalau mau lampu nyala gini. Oke, ini udah kelihatan ya guys ya. Ini di siang hari jadinya nggak terlalu kelihatan, tapi lumayan kelihatan kok. Ini terang ya. Ini terang banget sih kalau malam. Terang banget. Ini di pas beam. Oke. Berarti nambah relay aja ya Mas ya? Ya, relay aja. Relay aja biar lebih kuat. Untuk harga di bagian sektor lampu nih Mas, kira-kira habis berapa Mas? Kira-kira? Ini aku dapat dari temen sih harganya. Jadi kayak harga teman. Ini cuma 3 jutaan. 3 jutaan. Normalnya biasanya berapa sih? Hampir 5 juta? Nggak sampai sih. Nggak sampai ya. Ya 3 sampai 4 jutaan lah. 3 sampai 4 juta. Itu udah plus pasang. Iya. Udah plus pasang ya? Iya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu lampu depannya. Langsung pindah ke lampu belakang. Ayo. Lampu belakang kayak gini ya Mas ya? Ya, coba dijelasin Mas. Oke, ini dia lampu belakang pakai AS kan. Jadi dia kalau kamera kelihatan kayaknya terang banget. Terang Mas. Terang banget. Habis itu ini yang bawah buat remnya. Oh, yang bawah buat rem. Saya rem Mas ya? Oke, yang coba kanan. Rem. Oh, kanan. yang depan, yang kanan. Oke. Nah, dia ada LED 1 ini juga terang banget. Biar kalau siang kelihatannya makin jelas. Makin jelas. Untuk sennya Mas, ada ya? Ada, boleh. Oke. Nah, sip. Nah, ini yang kiri agak trouble sih, yang kanan aja. Yang kanan aja, oke. Nah, dia running juga yang kanan. Oh, depan belakang running semua ya? Iya. Oke. Untuk bagian lampu belakang kurang lebih seperti itu. Knalpot nih Mas, penasaran suaranya kayak gimana? Oke. Yuk, langsung nyalain aja Mas. Gak usah digeber. Nah, idenya bisa kayak gini, kenapa Mas? Ini remap. Oh, remap ECU aja. Iya. ECU standar atau? ECU standar. Kita nggak kuat beli eraser, bro. Oh. Mahal. Kuat Mas, tapi belum aja. Oh iya, belum. Benar. Jadi ini remap only. Remap only. ECU standar. ECU standar. Mau naikin RPM, mau naikin top speed, bisa. Ini kebetulan juga aku request mau timing kuda. Oke, berarti remap ECU aja. Iya. Nah, kurang lebih suaranya kayak gini. Kalau menurut saya ini
suaranya adem, enak. Oke. Kalau jalan ya nggak terlalu berisik ya mas ya? Nggak sih. Nggak terlalu berisik. Oke, udah matiin mas. Nah, penasaran lagi nih sama bagian sektor CVT. Kirian. Kirian full pakai Jet Vario. Dari Jet Vario. Oke. Gimana bengkelnya itu? Bengkelnya di Sidoarjo. Kalau mau kepoin bisa lah. Instagramnya. Ada, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih mas, habis berapa nih kira-kira untuk modif sampai kayak gini? Ya buat referensi aja. Ya harga motor baru sih kayaknya. Harga motor baru. Ya berapa mas? Berapa ya motor Vario ya? Kayak gitu tadi modifikasinya Vario punyanya Mas Nanang ini warnanya itu lime green. Oke, ini kalau dilihat detailnya itu warnanya cakep banget guys. Apalagi kalau kena sinar matahari. Ini ada lembangnya nggak sih mas? Jadi lime green ini hijau tapi ada gold-goldnya. Ada gold-goldnya ya. Kalau kena sinar matahari baru kelihatan. Bener. Oke. Udah modifikasinya banyak banget mas. Oke, udah kayak gitu aja video kali ini. Semoga menginspirasi buat user Vario, karena Vario sekarang itu lagi rame guys, dan lagi booming juga matic di modif kayak gitu. Oke, kayak gitu aja videonya. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Follow Instagramnya Mas Nanang ada di bawah sini. Apa mas IG-nya mas? Nanang ADRT. Oke, see you in the next video and assalamualaikum. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big